saya keluar dari agama itu karena ngeri dibuntel-buntel pakai kain putih. Sedangkan kami orang Kristen dimasukin ke dalam peti, pakai jas, pakai sepatu, ya rambutnya disisir yang rapi, nggak ada kaitannya dengan apapun, saudara-saudara. Terus menghadapnya ke atas. Kalau itu kalian dikuburkan suruh miring ke barat, menghadap kiblat gitu. Jadi tidurnya miring terus dong. Kalau Kristen ya dimasukin ke dalam peti, dipakein sepatu, pakai dasi jas lagi kalau sudah meninggal itu. Kenapa pakai jas? Karena bersiap masuk surga. Bagi ini dibuntel-buntel pakai kain kafan, 1 kali, 3 kali, 7 kali, 9 kali ditutup pakai kain kafan. Kenapa? Karena menuju neraka. Man mata duna malihi, siapa yang mati membela kehormatan hartanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Betapa seorang yang susah melarat hanya untuk menjaga diri dari yang haram dan syubhat, Allah muliakan dia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ramai kita di rumah Allah ini, yang paling kaya kah yang paling mulia? Tidak. Yang paling ganteng dan paling hebat kuasanya kah yang paling mulia? Bukan. Yang paling berilmu, buya, kiai, ulama, apakah dia yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat, nabi dan rasul. Hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, dia diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari munajat, hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab, ini hari perhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas. Sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. رب كلمة يقولها قائل لا يلقي لها بالا من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا. Bisa saja seorang berbicara tapi dia tidak menilai dan memperhatikan perbicaraannya, mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara perbicaraannya itu, dan masuk neraka 70 tahun. Satu kata bisa membawa kita masuk neraka. Bagaimana kalau kita dari pagi sampai malam suka menjelekkan orang, menghina orang,
gosip orang, fitnah orang, apalagi orang yang dibicarakan itu adalah ulama. Hati-hati. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ada ulama yang bersalah, kita punya sikap dan kewajiban menutupi kesalahannya. Kalau tidak bisa membela, paling tidak menutupi aibnya. Allah melarang kita untuk berbicara sebelum kita memfikirkan. Bahkan ini nasihat dan wasiat Rasulullah. Bahkan itu wasiat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, "Fakkir fima taqul, fa in kana khairan faqul, wa illa faskut." Berfikirlah sebelum berbicara. Kalau itu baik, lanjutkan. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Sebagaimana bahaya lidah, bisa satu keburukan yang kita ucapkan membawa kita masuk neraka 70 tahun. Tapi alhamdulillah sebaliknya, Allah memberikan dengan lidah yang ringan untuk bisa berzikir, amalan ibadah yang paling ringan, tapi di sisi Allah pahalanya paling besar. Alamak, Pendeta Saifuddin bikin heboh lagi. Kali ini ngaku sakit hati setelah pindah agama. Jangan di Kristen banyak orang jahat. Pendeta Saifuddin Ibrahim kembali membetot perhatian publik dengan pernyataan kontroversial setelah lama tak menampakkan diri ke publik usai melontarkan pernyataan yang dinilai menyudutkan Islam. Dalam sebuah video yang diunggah akun Twitter, Pendeta Saifuddin melarang umat agama lain untuk pindah ke agama Kristen dengan berbagai alasan. Saifuddin lantas menyebut dirinya kerap dibuat sakit setelah memilih pindah agama. Dia mengatakan dirinya pernah ditipu oleh oknum dari agama Kristen. Untuk itu dia meminta umat agama lain untuk pikir-pikir lagi kalau masuk Kristen. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya, tuturnya. Tidak hanya ditipu, Saifuddin mengaku dirinya juga pernah kehilangan sejumlah barang-barang di gereja. Pelaku yang mengambil barang-barangnya itu adalah anak-anak rohani. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli. Diambil anak rohani saya. Si Yopi Nobrin. Kerjasama. Dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. Ujar Pendeta Saifuddin melanjutkan. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen saja sudah banyak yang jahat. Tambahnya memungkasi.